Perkenalkan, nama saya Brilian Surya Prasetya Putra, biasa dipanggil Brian. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Aulia, bisa dipanggil Amanda, kelas TKJ 1, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Bintang Pratama Putri, bisa dipanggil Putri, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Bimanyu Priwidakto, biasa dipanggil Abim. Perkenalkan, nama saya Andika Adianto, bisa dipanggil Dika. Perkenalkan, nama saya Adi Chandra Isro Salsabila dari kelas 10 TKJ 1 absen 06. Perkenalkan, nama saya Rifdi Cahyono dari TKJ 1 nomor absen 20. Dan di sini sebagai narasumbernya saya bersama dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai juru kunci Ki Ageng Gribik, yaitu nama saya Bambang Siswanto. Dari segi juru kunci itu memang dari turun temurun itu di Mbah Ki Ageng Gribik. Insya Allah saya itu juru kunci yang ke nomor 5. Masih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku asmane panjenengan sinten nggih? Bambang Siswanto. Pak Bambang Siswanto. Niki kula tekan TKJ, tekan SMKN 11 Malang, tekan jurusan TKJ. Kula badhe tanglet panjenengan ingkang sejarahipun Ki Ageng Gribik. Ya. Awal mula Mbah Ki Ageng Gribik bukan asli orang Malang. Beliau adalah utusan dari Mataram. Ya, utusan dari Mataram sekitar tahun 1500. Karena apa sih utusan dari Mataram? Karena zaman-zaman tahun 1500 itu nomor satu kan masih zaman-zaman kerajaan ya. Iya. Utama nomor siji karena apa? Agama. Agama kan masih peradaban agama Hindu. Nah, kerajaan Hindu ya. Boleh salah sampai nanti. Zaman kerajaan Hindu. Akhirnya Mbak itu diutus dari Mataram dan diutus kalau Kanjeng Sunan Kalijogo. Kenapa diutus kalau Kanjeng Sunan Kalijogo? Karena beliau adalah murid kesayangannya Kanjeng Sunan Kalijogo, Mbah Kri. Murid kesayangannya, dan beliau yang lebih dipercaya oleh 9 wali. Percaya oleh 9 wali. Dia diutus ke tanah Jawa. Nomor satu tujuan untuk menyebarkan agama Islam. Ya. Insya Allah Mbak itu nggak sendiri. Beliau 4 orang. Nomor satu Mbah Ki Ageng Gribik, beliau. Yang nomor 2 itu Mbah Imam Sujono di Gunung Kawi. Yang ketiga Mbah Prada di Kesamben, Blitar. Terus yang keempat iki melayu nang arah selatan, kira-kira di sekitar daerah Panteng Liep. Iku sing jenenge aku sing terus ketemu ya. Pasti terketemukan makamnya. Iya, makamnya dan jenenge juga. Jadi beliau sebelum itu nggak cuma Mbah Dok, yang 4 orang ini. Nah, akhirnya 4 orang ini mencari, tidak kumpul. Nah, Mbah sebelum menetap ini, istilahnya Mbah itu pernah ke daerah Pasuruan,
wis wilayah Malang keliling dalam arti zaman sekitar tahun 10-an. Berarti sebelum tahun 1500, kira-kira tahun 1300 atau 400 itu, jadi Mbah sempat merantau keliling. Tujuan utama menyiarkan agama Islam. Setelah Mbah keliling, baru akhirnya Mbah menetap di sini. Dan tidak langsung menetap, orang Batik akhirnya kumpul. Setelah keliling kumpul akhirnya apa njupuk arah dewi-dewi. Dengan basa Jawa istilahnya melencar. Nah, kaya Mbah Ageng akhirnya nang arah desa Ngripik. Nah, jenenge desane desa Ngripik. Lamang kaya Mbah Imam Sujono akhirnya menetap di Gunung Kawi. Mbah Prada akhirnya melayu nang barat, istilahnya kesampean Blitar. Terus sing Mbah siji niki akhirnya nang selatan kan ngeliat. Jadi segala penjuru masing-masing. Dari barat, timur, utara, kali niku selatan ya. Iya, jadi masing-masing disebar. Dan tujuannya tetap untuk menyebarkan agama Islam. Kamu siji iku. Setelah itu Mbah akhirnya pamit nang rekan-rekannya, wis aku tak nang arah selatan ae. Wis akhirnya Mbah menetap di sini. Sekitar tahun 1500 Mbah sudah wis menetap di sini. Akhirnya beliau mendirikan padepokan zaman biyen. Saiki pondok Pesantren. pondok pesantren. Jadi itu duduk makam. Awal mulai Mbah Sarap ini menginjak wis menetap di sini. Jadi setelah Mbah wis menetap di desa Ngripik, akhirnya murid-murid di Makau wis krungu. Kan sebelumnya kan Mbah wis keliling kan, mensiarkan agama. Akhirnya Mbah wis krungu menetap di desa Ngripik ini. Akhirnya Mbah ngedekno padepokan sekitar tahun 1500. Nah, lama kelamaan murid-murid akhirnya berdatangan dalam arti menimba ilmu nang Mbah. Menimba ilmu akhirnya tiap tahun berjalan, tiap tahun murid akhirnya pondok pesantren memang padepokan memang dengan murid ini pondok. Salah satunya lah dari murid-murid itu makan ono sing cedek Mbah. Ono sing sayang ono sing cedek. Nah, sing cedek Mbah itu mang akhirnya Mbah nyarano wis kon nyoba ngambil nang bidang dalam pemerintahan. Ultima di Pondokno. Akhirnya beliau ngedekno Bupati Malang pertama kali. Gede. Nah, iki bukan iki murid Mbah. Iya di jero iku. Jadi beliau yang kumang atas saran Mbah iku mang ngono. Terus kon nyoba nango dalam bidang pemerintahan. Akhirnya ngedekno kabupaten Malang pertama kali beliau. Dan yang jadi bupatinya ikut murid Mbah, saran Mbah. Nah, sekitar tahun 1800 akhirnya murid Mbah ngedekno kabupaten. Dan beliau jadi bupatinya. Menjabat tahun 1500 sampai tahun 1800 berapa ya. Terus akhirnya berjalan sampai beliau akhirnya meninggal, akhirnya diganti meneh yang satunya jadi bupati kedua. Iya, jadi penerus. Karena sudah terbentuk Kabupaten Malang kan, bupatinya meninggal karena bisa apa ya, tiap tahun meninggal, akhirnya dijadikan bupati kedua dan sampai bupati ketiga ke bupati ketiga.
komplek iki di samping dari turun temurun termasuk apa ya, makam masuk wali-wali Wamba itu ada makam pejabat itu tadi karena dari bupati itu tutup murid Mbah kabeh. Setelah jabat akhirnya Mbah malah 4 tahun meninggal dimakamkan di sini, kayak dimakamkan di. Nah setelah berjalan waktu tiap tahun murid itu kan pasti lah meninggal, termasuk bupati pertama itu minta dimakamkan sini. Nah, dan selanjutnya dan seterusnya dan sampai murid-murid yang lain itu meninggal minta dimakamkan sini juga. Akhirnya mau nih padepokan pondok akhirnya jadi makam. Ya jadi makam. Dan ciri khas Mbah Ki Ageng Gripik itu pohon Nogosari. Ya itu resiko. Lendi Mbah Imam Sujono Gunung Kawi Jawa Daru. Nah dari ciri khas pohon Nogosari ini kenapa kok Mbah Ki Ageng Gripik ciri khasnya pohon Nogosari itu sejarah waktu semasa Mbah masih hidup. Dia pernah membuat tongkat dari pohon Nogosari. Kalau wong nom terus akhirnya kan tua kan, akhirnya bikin tongkat dari pohon Nogosari. Itu ceritanya pohon Nogosari itu. Dan pohon Nogosari itu langka, Mas. Langka dalam arti langka itu kalau ditanam di luar area sini pasti jarang hidup. Kemungkinan kecil berhasilnya. Ya kemungkinan kecil berhasilnya tapi jarang yang hidup. Tapi udah di komplek di makamnya Mbah Mumbun ini Saged subur. insya Allah sak Malang kalau nggak ada makamnya Mbah pohon Nogosari. Dan manfaatnya pohon Nogosari itu pakai termasuk kayu ini kan ada obong itu aroma itu dan peninggalan ya mulai zaman di sana itu sumber itu ya itu dan ciri khas pohon Nogosari dan peninggalannya sumber. Di Mbah wis meninggal dan bupati satu meninggal dan lain-lain meninggal, akhirnya jadilah komplek makam. Jadi mau nih padepokan akhirnya jadi makam tuh. Dan bupati yang pertama ini itu tidak salah zaman Belanda. Saya lihat dari segi bangunannya semasa zaman Belanda. Jadi semua itu kabeh iki aja. Iku murid-murid itu ya. Muridnya Mbah Ki Ageng Gripik. Ngawasi Mbah kok istilahnya kok ada cikal bakal Malang. Iya memang benar. Karena apa? Termasuk ini dari Bupati siji. Bupati setengah. Iya. Kan pendiri Kabupaten Malang. Iya. Dan Mbah iki termasuk sing sepuh daerah Malang insya Allah. Tapi sih sebuah Singosari kan ya. Cuma kalau dari segi orang-orang yang berpengaruh ya Malang. Kalau niku Pak, sanate beliau niku tasih nyambung ten Rasulullah. Karena beliau termasuk saya yakin Kali niku ten mriki kalau niku wonten informasi. Nah, ten mriki niku wonten niku kayu kemuning jenar. kayu Kemuning jenar. Lek kemuning ono Mas, kemuning. Memang ono kemuning, cuma
sing kemuning jimatku iku sing aku sing harus ya. Jadi memang kemuning ngono. Jadi di kini pohon iku mang tapi tetap sing paling tua paling ciri khas Simbah itu pohon Nogosari. Nek kemuning memang ono kemuning. Nah, ini dari segi bangunan itu masih masa Belanda. Ya, bangunan semuanya masa Belanda. Jadi di komplek makam Mbah Ageng itu, yaitu kenapa kok termasuk orang-orang saiki zaman orang pangkat-pangkat itu karena beliau Bupati Malang pertama, Bupati Malang pertama, kedua dan ketiga. Di komplek makam Bupati ketiga itu orang Bupati Banyuwangi Situbondo. Kenapa kok dimakamkan sini? Dari Bupati ketiga itu kan masih punya anak kan, anak-anak. Nah, waktu semasa hidupnya anak-anak ini merantau mencari ilmu. Berarti mencari ilmu misal contoh di Banyuwangi, ya misal contoh lek saiki ku ibaratnya pondok. Nggak selalu komplek lingkungan situ kan muridnya. Mesti langsung untuk Malaysia, untuk Indi lah. Persis seperti Bupati ketiga itu. Jadi muridnya semasa hidupnya dia merantau ke ilmu, tujuannya memperdalam ilmu, entah itu agama, entah apa. Akhirnya sampai di Banyuwangi menjabat jadi bupati. Menjabat jadi bupati sampai menjabat, terus akhirnya sampai pensiun, meninggal jauh di makam di sini. Karena apa? Beliau dari bupati ketiga, dari anak bupati ketiga, dari masih silsilah bupati ketiga. Jadi di komplek makam Mbah ini dikatakan termasuk makam khusus. Berarti apa? Jadi yang dimakamkan di sini harus dari silsilah beliau, dari keturunan beliau bisa. Ini maksudnya? Iya, dan banget. Nah, mulai zaman dulu itu sudah dikasih batas dan putih sama-sama. Ya, udah batas mulai zaman. Kenapa? Karena itu mana? Dari sisilah harus biar nggak campur. Karena apa? Makam Mbah ini letaknya di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah makam umum. Jadi kampung, makam umum, baru komplek Mbah. Kalau dari segi tadi, dari segi aura, sini itu aura putih. Para pesiara yang mempunyai kelebihan bisa contoh indera keenam itu kalau merasakan di makam umum itu kan campur ono wong ini tapi tidak semua kompleks kompleks makam Mbah dia akan merasakan ketenangan. Karomane Mbah ini apa awalnya? Mbah itu karomanya yang dipelajari memang tentang torekot. Iya, torekot. Misal contoh ya, zaman Belanda itu di kampung sebelah pernah yang jadi murid Mbah. Karena zaman waktu itu zaman penjajah Belanda. Akhirnya murid itu di Negaroma istilahnya di apa ya, ijazah. Nah, itu digawe waktu zaman perang.
satu kampung. Zaman perang ya. Iku lek ditembak londo. Dek tebenge gawe apa? Nggih payung. Payung gawe udan-udanan. Nah, zaman londo kan senjata wis canggih-canggih koyo brand sembarangan. Waktu ditembaki ya wong kampung iku sing dijasai banget. Payung digene nebeng diputer tok ini lho gak kena, gak iso blong. Padahal aku ditembak londo. Ditembak brand. Gak iso. Nggak tembus. Nah itu salah satu pahlawan ijazah yang pernah diturunkan merubah politik Mas kampung sebelah. Oh yang didalami Mbah terutama tentang torekot. Ya, dari sifat-sifat beliau. Jadi beliau orangnya ya diam, sabar, welas asih. Itu mereka ini makam ini di turunan beliau. Iya, turunan dari beliau, dari silsilah. Kalau bukan dari silsilah, cucuk turunan nggak bisa dimakan betul. Masih makam. Makanya dibatasi mau, dikasih batas itu. Yang masih tembok. Ini makam. Kita itu di antara tengah tembok tengah kita benda itu makam keluarga. Kalau makam umum, terus kampung. Nah, waktu Mbah itu saya masih zaman Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro. Iya, semasa Pangeran Diponegoro. Kalau dari segi wali itu Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan Kalijogo kan yang terakhir ya, paling muda. Makanya beliau dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Insya Allah Kanjeng Sunan Kalijogo pernah datang ke sini karena beliau semasa ini itu yang saya dengar. Sepuh sebelumnya. Iya, dari orang yang mengalami tahun 1500. Makanya Sunan pernah rawuh karena beliau kan murid kesayangan. Istilahnya saya ibarat kita kasih contoh. Kenapa sih makanya Sunan kok pernah rawuh? Saya contoh gini, saya pondok Karuya ini pihak pondok ditugasi nang katakanlah daerah Tumpang lah, daerah Tumpang ditugasi, murid mau ditugasi nang Tumpang, tetap mensiarkan agama. Nah, setelah berjalan waktu, nah si Yai memang kan kepingin perkembangan murid di tugas mau gitu loh. Ya apa? Perkembangan murid tak ada tugas tak ada beban di daerah kono. Aku ini ya apa istilahnya? Podo Kanjeng Sunan. Kali coba.